Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Kamu akadongan andorang sotapuka parminggota tapahibul marohata laho marsomba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 558 ayat sada rodi ayat 2. Dewata amanah di surga Jongjong mahita. Yesus Kristus debata anaki si malu jolma partusai Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Martua dohalak na manaon di pangunjunan, aidung tau sian pangunjunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tu aka na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hupangido hami tuho, sailehon matondim na badiai tu bagasan rohanami. Saipayan di bagasan hami asini roham dohot hati goran. Na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Saya ramoti hami di hama masa ni pangunjunan. Pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 164 ayat 4. Tabege patik ni debata di hari mingguan, ima sian sada Petrus 5
ayat onom ro di ayat pitu, onma didok disi. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi, asa dipatibo hamu ditikinai. Tinggakon hamuma nasa na hinolsohan ni rohamuna tu ibana, ay disarihon do hamu. Ima sahatna, atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 442 ayat sadaro di ayat 2. Jongjong mahita. Tatopo timado sata tu debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasoha tu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo roha midaha matean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i umbahin hupangido hami, saya sudati matoru-torum, asa unang manguanai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Roma hamu tu au, asa mangulu tondimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamuna, songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita.
Marende mahitasian buku ende nomor 785 ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguan ima sian Jakobus 5 ayat 12 ro di ayat 10 walu. Tajahama marsikat soring. Alai parjolo ni saluhutna ale akadongaku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panoloan na asing pe, alai hatamuna. Olo hot mai olo, ia hata dang hot madang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong di tengah-tengah muna, na tumau na porsu, martanyang maibana, molo adong na marlas ni roha, marende maibana. Molo adong na marsahid di hamu, di jauma ak kasituan ni huriai, asa ditangiakon ibana. Di dapol ma ibana dohot miak marhite-hite guarni Tuhani. Dungi pangaloan ni tangiang haporsioni mana marsahiti, jala paheoni Tuhani ma ibana, sesa manang dosana, molotung adong diulahon. Atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangiang, asa malum hamu, na margogo situtu do tangiang ni partigor, molo dihaburjuhon. Jol mado si Elia, sabako dohotita, gogo do ibana martangiang, unang jolo ro udan, jaladang ro udan ditanoi, tulu taon onom bulan lelengna. Dungi diulahi ma martangiang, jala dilehon langiti ma udan, dungi dipatubuhon tanoi ma parbuena. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 400 tolu ayat sadaro di ayat 2. Wasrohaku di Tuhanku, dan terbang tahirima, ondo tok tong tangi aku, tulang bunga abata, lobi pos doro haki, sai patulu sonai, boanon na autusi. Jongjong mahita. Atong tahatindakon mahapor seotai
Songo nahitidak koni dongata saha porseon di sandok portibion. Rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai. Imana tinuhun si Maria. Nagabe-gabean si Antoni porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumauna bernit di pangumuman ni Silatus na mateta pajalo ibana di hau na pinar silang na tuan watoru dun ditanom na mulak mangulu di hari paturuhon na manai tu surgo lahundul tu siangun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopon di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu doso god daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahita. Tapasahat mapeleata huhud marende mahita sian buku ende nomor 220 walu ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-20 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat 11, saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu
dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak kecil tersesat. Dia sendirian dan menangis. Lalu dia berdoa mengatakan, Tuhan Yesus, tolong saya, tunjukkanlah orang yang bisa membawa saya pulang ke rumahku. Beberapa menit kemudian, seorang ibu lewat dan menolong anak itu hingga anak itu bisa kembali kepada keluarganya. Ketika orang-orang bertanya kepada si anak itu, kenapa dia tidak panik walaupun sudah tersesat, dia menjawab dengan tenang, saya tahu Tuhan mendengarkan doa saya. Saudara-saudaraku, banyak orang masih mengimani hal seperti itu, bahwa Tuhan pasti mendengarkan doanya. Tetapi bagi banyak orang, hal seperti yang dilakukan oleh anak tadi, bagi mereka itu hal seperti dongeng, seperti ilusi, seperti khayalan. Mereka menganggap itu sebagai lelucon. Saudara-saudaraku, bagi mereka orang-orang seperti inilah, firman Tuhan hari ini memastikan kebenarannya melalui hambanya Nehemia ini. Seperti topik minggu ini, bahwa Tuhan pasti mendengar doa hambanya. Nehemia ini adalah seorang Israel yang turut terbuang ke Babel. Tetapi setelah Babel dikalahkan oleh Persia, Israel diperbolehkan kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Dan Nehemia diberi kedudukan yang cukup terhormat dan cukup dekat dengan penguasa di istana di Susan, yaitu menjadi juru minum raja. Rajanya yaitu Raja Artasasta. Dialah yang menyediakan dan mencicipi minuman raja, supaya jangan ada yang meracuni. Itulah posisi yang cukup tinggi di kerajaan itu. Dan orang-orang Israel yang pertama sudah kembali ke Yerusalem, itu dipimpin oleh Zerubabel. Dan kedua dipimpin oleh Ezra. Dan suatu hari, saudara-saudaraku, seorang sepupu dari Nehemia ini datang dari Yerusalem dan membawa kabar menyedihkan bahwa keadaan Yerusalem itu sangat memprihatinkan. Temboknya sudah roboh, belum dibangun. Dan ini mencerminkan kehinaan dari para penduduknya. Kita lihat di ayat 3. Saudara-saudaraku, mendengar itu Nehemia menangis. Dia berkabung. Dan itu ditunjukkannya dengan berpuasa dan berdoa, ayat 4. Ternyata saudaraku, walaupun Nehemia itu berada di zona yang sangat aman di istana Persia,
Tetapi ternyata dia sangat peduli. Hatinya terbeban dengan keadaan bangsanya. Inilah hal pertama yang perlu kita teladani dari Nehemia ini. Yaitu peduli, mau bersolidaritas yang sangat mendalam terhadap kesusahan orang lain. Itulah juga sikap Tuhan kita Yesus. Seperti kita baca di Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus dan Nehemia tersentuh secara mendalam melihat penderitaan orang lain. Saudara-saudaraku, di luar sana banyak orang yang menderita. Dan di luar sana juga banyak orang bila dia sudah berada di zona aman, dia cenderung tidak mau lagi mengurusi orang lain. Dia hanya ingin menikmati kenyamanannya. Bahkan ada orang yang justru menggunakan penderitaan orang lain itu menjadi kesempatan baginya untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya kelompoknya. Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan, buang sikap seperti itu. Jangan pernah menjadi Kristen yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi. Tetapi mari milikilah hati seperti Nehemia, yang peduli, yang mau membantu sekitarnya. Terutama di kondisi masyarakat kita sekarang yang penuh dengan ketidakpastian, kelesuan ekonomi, banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja. Saudara-saudaraku, Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki kepekaan, memiliki keprihatinan rohani yang mendalam sebagai awal dari tindakan kita kepada mereka. Tetapi kita coba lihat lagi berikutnya. Nehemia ini bukan sekedar prihatin, bukan sekedar berbelas kasihan dalam hatinya. Tetapi dia ingin bertindak. Dia mau berbuat dengan tindakan nyata. Tetapi ini, sebelum dia bertindak, dia melakukan hal yang utama dan yang terutama. Apa itu? Sebelum bertindak, dia datang ke hadapan Tuhan Allah Yahweh. Yaitu melalui tindakan berpuasa dan berdoa. Saudaraku, ini mengingatkan kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari hubungi dulu Tuhan. Minta arahan, minta kekuatan, minta hikmat, terutama minta campur tangan Tuhan. Sehingga semua yang akan kita lakukan untuk membantu sesama itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan dimuluskan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan cara untuk melakukannya. Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, dari tindakan Nehemia ini kita mendapat pelajaran bahwa setiap orang percaya harus terbeban untuk mendoakan orang lain. Janganlah menjadi orang Kristen yang berdoa hanya untuk diri sendiri, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk anak, untuk orang tua, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita saja. Jangan. Itu baik memang. Itu sangat baik. Tetapi jangan egois dalam berdoa. Kita juga harus mau berdoa syafaat untuk kepentingan orang lain. Berdoa syafaat untuk orang lain adalah salah satu tindakan kasih yang paling sederhana kepada orang lain itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham yang berdoa syafaat untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang setiap saat berdoa syafaat untuk kita di hadapan Allah kita. Kita juga harus mau seperti Nehemia yang terbeban, yang berkewajiban untuk berdoa bagi orang lain, bagi bangsa, bagi gereja, bagi pemerintah, bagi dunia. Mungkin karena kesibukan manusia yang semakin besar, orang makin sulit. Orang tidak punya waktu lagi untuk berdoa untuk orang lain. Dan coba ingat saudaraku,
Kapankah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh? Berdoa dengan menangis untuk mendoakan bangsa kita, untuk mendoakan negara kita, untuk mendoakan masyarakat kita, untuk mendoakan dunia kita, untuk mendoakan orang-orang lain yang sama sekali tidak kita kenal. Kapan? Coba ingatlah. Saudaraku, ada yang menarik dalam cara Nehemia berdoa di sini. Sehingga ada yang mengatakan doa Nehemia ini adalah salah satu doa yang perlu kita pelajari. Apa itu? Yang pertama, Nehemia memberi kita contoh untuk kita teladani. Bahwa sebelum menjalankan semua rancangan hatinya, dia terlebih dahulu mendatangi hadirat Tuhan dan berdoa. Ini mengajak kita saudara-saudaraku, dahulukan doa dari tindakan. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan. Karena dengan doa itu kita meminta izin. Kita mencari kehendak Allah. Apakah itu sesuai dengan rancangannya. Dengan doa itu juga kita mencari kekuatan. Meminta hikmat. Meminta penyertaan dari Tuhan. Karena seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Dan kedua, doanya didahului dengan pengenalannya akan Tuhan. Bila kita mencari sesuatu, tentu kita harus ke alamat yang tepat. Yang kita yakini pasti bisa memberi apa yang kita inginkan itu. Bila kita mau obat, tentu kita ke apotik, bukan? Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia terlebih dahulu mengenal siapakah Allah. Dia katakan Allah itu adalah Allah semesta langit yang maha besar, yang dahsyat. Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap umat yang mengasihi dan menaatinya. Ayat 5. Allah yang seperti itulah alamat doa yang benar. Karena Allah seperti itu pasti mampu dan mau memenuhi permintaan kita. Dengan keyakinan akan Allah seperti itu pula lah, kita mau memanjatkan doa segala permohonan kita dengan menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Dan dengan yakin kita berdoa bahwa Allah pasti mendengarnya. Dan setelah itu Nehemia mengaku dosa bangsanya. Dosa bangsanya yang membuat Allah tanda kutip terpaksa menghukum mereka dengan pembuangan. Ayat 6-7. Lalu selanjutnya Nehemia memohon belas kasihan Allah. Tetapi saudaraku, coba kita lihat. Permohonan pengampunan itu bukanlah permohonan yang tanpa dasar. Tetapi dia memohon dengan dasar yang kuat. Apa itu? Yaitu janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji seperti kita baca di Ulangan 30 ayat 5, ayat 1 sampai ayat 5 mengatakan, bila umatnya berbalik dari dosanya dan taat pada perintah Tuhan, maka mereka akan dikumpulkan kembali dari semua penjuru langit, dikembalikan ke tanah perjanjian. Ayat 8 sampai 9. Karena Allah telah memilih Israel menjadi umatnya dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Ayat 10. Daud dan Salomo juga berdoa seperti itu. Kita baca nanti di 2 Samuel 7 ayat 25 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 4 dan lain-lain. Saudara-saudaraku, itulah doa yang perlu kita teladani. Dasarkan permohonanmu, dasarkan doa-doa permohonanmu pada janji-janji Tuhan agar Tuhan mewujudkan janji-janjinya. Sebelum memohon, menyampaikan permohonan kita, ingat dulu apakah janji Tuhan tentang permohonanmu itu. Lalu berdasarkan itulah kita memohon. Karena janji-janji Allah bagi kita itu sudah sangat-sangat sempurna memenuhi semua kebutuhan kita. Bila kita meminta sesuatu yang tidak pernah dijanjikan Tuhan, maka doa seperti itu bisa mengarah kepada usaha kita untuk tanda kutip memaksa atau tanda kutip mengatur Allah untuk melakukan kehendak kita, bukan karena kehendak Tuhan.
Pertanyaannya, di manakah janji Allah itu kita dapati? Yaitu di firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab kita ini. Ribuan janji-janji Tuhan tersedia di sana. Dan ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap setia memenuhi janji-janjinya. Tentu saudaraku juga, permohonan seperti itulah yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu adalah janjinya. Sehingga apa yang kita mohonkan itu pasti dikabulkannya. Karena itu saudara-saudaraku, mari semakin rajinlah membaca Alkitabmu. Sehingga kita semakin mengetahui semua janji-janji Allah. Dan itulah yang mendasari semua doa-doa kita. Lalu kita lihat, setelah itulah Nehemia memohon agar Tuhan memberi telinganya kepada doanya. Dan lihatlah kemudian apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Itu kita baca di pasal 2. Ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Lihat hal yang luar biasa. Setelah Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan sendiri menggerakkan hati raja bertanya, mengapa wajah Nehemia begitu muram? Lalu dengan keberanian dari hasil doanya, Nehemia memberitahukan masalah bangsanya yang di Yerusalem itu. Lalu lihat, Tuhan menggerakkan hati raja sehingga raja memberi Nehemia kesempatan, memberi surat kuasa, memberi segala keperluan yang diperlukannya untuk membangun kembali tembok dan bait Allah di Yerusalem itu. Kita melihat Tuhan benar-benar mendengarkan doanya. Saudaraku, itulah yang harus kita imani. Bahkan Tuhan Yesus di Markus 11 ayat 24 mengatakan, sebelum kita berdoa, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan telah memberikan apa yang akan kita minta itu. Saudara-saudaraku, doa membutuhkan iman yang kuat. Kita harus memiliki kepastian bahwa apa yang akan kita doakan itu pasti Tuhan mau, pasti Tuhan mampu untuk memenuhinya, mengabulkannya. Dalam berdoa tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan. Sebaiknya jangan berdoa bila masih ada keraguan-raguan. Tetapi selanjutnya kita harus ingat juga bagaimanakah kemungkinan jawaban Tuhan atas doa kita. Ada 3 kemungkinan jawaban Tuhan atas doa kita. Yang pertama adalah ya. Yaitu Tuhan memberi seperti apa yang kita doakan. Atau yang kedua, tunggu dulu. Di sana Tuhan meminta kita bersabar. Agar semakin bertekun berdoa, jugul hon tangia. Dan kemungkinan yang ketiga adalah tidak. Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Karena tidak baik untuk kita menurut Tuhan. Tetapi sebagai gantinya Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita mohonkan itu. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini kita diajak tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah dengan tak henti-hentinya, dengan tak putus-putusnya. Berdoalah dengan tekun, jugul hom matangiang, Roma 12 ayat 12. Karena Tuhan pasti mendengarkan doa hamba-hambanya. Itu bukan ilusi, itu bukan angan-angan, itu bukan utopi. Tetapi itu Tuhan mendengarkan doa hamba-hambanya adalah fakta, adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan janji dan kehendak-Mu. Biarlah dengan firman ini kami semakin rajin membaca firman-Mu, sehingga kami semakin tahu janji-janji-Mu dan semakin yakin bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kami yang sesuai dengan janji-Mu. Berkatilah kami umat-Mu ini. Kami yakin Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami selalu bersuka cita. Kami selalu berhasil walau menghadapi ragam gelombang hidup. Kami akan tetap sehat, akan sukses, dan akan terberkati
karena penyertaan-Mu. Kami juga percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan memberkati pelayanan semua hamba-hamba-Mu. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati bangsa kami, negara kami, dan semua pemimpin-pemimpin kami. Akan memberkati semua rakyat bangsa kami. Sehingga kami tetap solid bersatu. Sehingga bangsa ini semakin adil dan semakin sejahtera. Terpuji nama-Mu, ya Allah yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamua kadongan nuaing tapasahat mapeliata huhut marede hita sia bukwede nomor 210 tolu ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Nang di hari yang si polis pea, nai ngagono namuse, nang mate Tuhaku tatang yakom mapeliata. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringga dohot nasauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyana ni lehom mituhami pelian na mituho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putada hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dusa nami,
Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.